Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmatnya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam, marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenankanlah kami untuk memberikan sedikit maklumat terkait ibadah Jumat kita pada hari ini. Yang pertama, doa terbaik buat jamaah sholat Jumat beserta keluarga besar Muslim. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan walafiat lahir maupun batin. Yang kedua, bagi para jamaah yang ada di dalam diharapkan untuk mengisi saf-saf depan yang masih kosong. Dan yang masih di luar dimohon disegerakan untuk memasuki area dalam masjid. Serta jamaah yang berada di lantai 2, kami himbau agar dapat memenuhi lantai 1 terlebih dahulu. Dikarenakan khotbah Jumat akan segera dimulai. Selanjutnya, bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi, harap dinonaktifkan terlebih dahulu. Demi kelancaran serta kekusukan ibadah sholat Jumat kita bersama-sama. Serta tidak lupa kami mengingatkan kembali program dari DKM, salah satunya belajar tahsin. Bila jamaah mau memperbaiki bacaan tajwid dan makhrajnya, bisa hadir setiap hari Kamis mulai jam 8 pagi. Dan kajian ilmiah rutin ba'da duhur setiap hari Rabu ba'da duhur di tempat DKM kita tercinta ini. Insya Allah yang belum bisa bergabung di tempat bisa mengikuti lewat streaming YouTube di channel DKM Baitul Tamam. Selanjutnya di sini saya mewakili DKM Masjid Baitul Tamam ingin melaporkan kas keuangan masjid. Kas Masjid Baitul Tamam sampai dengan tanggal 22 Maret tahun 2024 sebesar Rp20.091.244. Selain hal tersebut di atas, kami sampaikan bahwasanya Masjid Baitul Tamam Bea Cukai Cikarang bekerja sama dengan Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI dalam penyaluran zakat infak dan sodako, baik secara online maupun tunai. Untuk teknis pelaksanaannya akan kami umumkan kemudian. Maklumat yang terakhir, di sini kami akan bacakan petugas pada Jumat ini tanggal 11 Ramadan 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Maret 2024 Masehi. Yang bertindak sebagai muazin yaitu Saudara Tarisma Fazi. Untuk khotib dan imam sholat Jumat adalah Ustadz Nofriansah. Beliau adalah Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan pada Kantor Wilayah DJBC Jakarta. Dengan mengambil tema Nilai-nilai Ramadan Membangun Karakter Melayani. Alhamdulillah, khotib sudah hadir di tengah-tengah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan maklumat Jumat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukbilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'du, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini perkenankan kami Al-Fakir akan menyampaikan khutbah dengan tema nilai-nilai Ramadan membangun karakter melayani. Memberi kemudahan dalam melayani harus dijadikan sebagai suatu kebutuhan pada diri kita. Kebutuhan itu berbeda dengan kewajiban. Kebutuhan itu akan terasa kurang jika kita tidak melaksanakannya. Sama seperti ketika kita tidak makan atau tidak minum, maka akan terasa haus dan lapar. Begitu juga pelayanan yang baik, kalau sudah menjadi kebutuhan, ketika kita tidak melakukannya, maka akan terasa yang tidak pas, akan terasa ada kekurangan dalam diri kita. Di dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan terkandung nilai pelayanan, di mana kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna jasa. Kita dituntut untuk mampu menghadirkan manfaat di setiap tempat dan waktu, menghadirkan ekspresi senang membantu, dan memudahkan urusan orang yang membutuhkan pelayanan kita. Dan kita diminta untuk memberikan pelayanan secara ikhlas dan tulus, tanpa melihat siapa yang kita layani dan pelayanan apa yang diminta kepada kita. Sebagai ASN, memberikan pelayanan merupakan hal yang sudah wajib diberikan, khususnya bagi kita yang bertugas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang sudah memiliki standar pelayanan yang sudah sama-sama kita kenal dengan nama Service Level Agreement atau SLA. Oleh karenanya, pada saat ini di mana begitu mudahnya fasilitas pengguna jasa untuk mengadu atau melapor atas pelayanan yang kita berikan, sudah sepatutnya dan sudah selayaknya bahkan kewajiban kita untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pengguna jasa. Diriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat buat orang lain. Hadis riwayat Tabrani dan Daruqutni. Membuat orang yang kita layani tersenyum lebar dan merasa puas adalah bagian dari bersikap ramah. Sehingga dengan bersikap seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Tersenyum, memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami, berkata dengan nada yang tidak tinggi, membackup rekan kerja yang sedang tidak ada di tempatnya, merupakan bagian dari bersikap ramah dalam melayani. Tetap tenang menghadapi pengguna jasa yang menjengkelkan, juga bagian dari bersikap ramah dalam melayani. Nabi SAW bersabda, janganlah sekali-kali meremehkan perbuatan baik, walaupun hanya sekadar menyambut saudaramu dengan muka ceria. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberikan solusi kepada pengguna jasa yang mengalami masalah atau kesulitan juga bagian dari memberikan pelayanan yang baik. Sudah tidak lagi zamannya saat ini kalau kita bisa memberikan kemudahan, mengapa kita harus persulit pengguna jasa. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, maka Allah akan mudahkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Bahkan di hadis riwayat Muslim yang lain, Nabi SAW mendoakan orang yang mempersulit urusan orang lain, maka persulitlah hidupnya. Dan orang yang memudahkan urusan orang lain, maka permudahlah hidupnya. Ingat, setiap apa yang kita lakukan pada prinsipnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita memudahkan orang lain, insya Allah kita akan juga menerima kemudahan-kemudahan. Tapi kalau kita menyulitkan orang lain, insya Allah juga kita akan menerima kesulitan-kesulitan. Oleh karenanya, kita berharap hanya kemudahan yang bisa kita berikan kepada orang lain. Di hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, permudahlah, jangan mempersulit, dan jadikan suasana yang tentram, dan jangan menakut-nakuti. Jamaah sidang Jumat, rahimakumullah, seiring dengan Ramadan yang sedang kita lalui saat ini, yang sudah memasuki hari ke-11 atau hari ke-12, seharusnya pelayanan diberikan oleh kita sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus lebih baik lagi. Ramadan identik dengan bulan memperbaiki diri. Oleh karenanya, sudah seharusnya dengan Ramadan ini, kita memperbaiki pelayanan agar lebih baik lagi. Pengurangan jam kerja dan kondisi lapar tidak menjadi penyebab untuk berkurangnya
kualitas pelayanan yang kita berikan kepada pengguna jasa. Hindari bermalas-malasan dan bekerja asal-asalan dalam memberikan pelayanan dengan alasan sedang berpuasa. Bahkan kalau kita membaca sirah Nabi, banyak peperangan yang terjadi itu di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan bulan yang penuh semangat. Bulan Ramadan bulan yang penuh dengan kekuatan. Harusnya seperti itu. Dengan Ramadan, diri dan tubuh kita diajari untuk memiliki rasa peduli kepada sesama. Dalam bentuk kepedulian tersebut diwujudkan dengan memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa, saling menghormati dan lebih tulus dalam melayani. Sudah tidak zamannya lagi Ramadan yang nantinya akan diakhiri dengan Idul Fitri identik dengan kegiatan-kegiatan yang bahkan akan merusak citra bea cukai, merusak integritas kita dengan menerima berbagai macam gratifikasi yang sudah tidak selayaknya kita terima dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk cash maupun imani, materi, imateri dan sebagainya. Disiplin dalam bekerja, disiplin dalam melaksanakan pekerjaan, disiplin dalam menggunakan cara bekerja, dan disiplin lainnya sudah harus kita identikan pada saat ini di mana kita sebagai pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sebagai ASN yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik, sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik, bukan minta dilayani. Nabi SAW bersabda, Sayyid, pejabat atau pegawai pemerintah adalah pejabat, adalah pelayan, khodim, pembantu bagi rakyatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberikan pelayanan yang baik menjadi indikator kemajuan suatu instansi. Sebaliknya, jika kita memberikan pelayanan yang buruk, maka menjadi indikator terpuruknya suatu instansi. Oleh karenanya, kita harus berusaha untuk selalu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengguna jasa agar Direktorat Jenderal ini selalu semakin baik untuk kedepannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini kami berusaha untuk menyampaikan prinsip-prinsip pelayanan yang disampaikan oleh Fadlah di tahun 2016. Yang pertama adalah ta'awun atau tolong-menolong. Ya, ini memberikan pelayanan dengan perasaan menolong. Ini dapat menjadikan sarana buat kita, pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk menuju surganya Allah sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tolong-menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan kefasikan. Prinsip pelayanan yang kedua adalah at-taisir atau memberi kemudahan, tidak menyulitkan dan tidak membebani pengguna jasa, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Prinsip pelayanan yang ketiga adalah al-musawwah atau persamaan. Semua manusia pada prinsipnya sama di mata Allah. Yang membedakan kita dengan yang lainnya adalah ketakwaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Prinsip pelayanan yang keempat adalah al-mahabbah atau saling mencintai, yakni dengan memperlakukan pengguna jasa sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kalau kita merasa tidak enak atau tidak nyaman diperlakukan seperti itu, maka sudah selayaknya kita juga tidak memperlakukan seperti itu kepada orang lain atau pengguna jasa. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 112 yang artinya mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka mencintai agama Allah dan mencintai sesama manusia. Prinsip pelayanan yang kelima adalah al-layin atau lemah lembut. Tidak kasar, penuh senyum, dan tidak menampilkan gestur yang mengecewakan.
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka tidak akan pernah mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Prinsip yang keenam, yang terakhir dalam memberikan pelayanan adalah al-ukhuwah atau kekeluargaan. Menganggap orang lain sebagai saudaranya karena pada prinsipnya kita ini orang beriman adalah keluarga. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Inilah 6 prinsip pelayanan. Kita berdoa kepada Allah semoga kita bisa diberikan kemudahan, kekuatan untuk bisa menjalankan prinsip-prinsip ini. Kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan dengan niat selalu beribadah kepada Allah. Kita diberikan kekuatan agar bisa menghadirkan prestasi-prestasi dalam kita bekerja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an khulafaihir rasyidin wa an azwajihi ummahatil mu'minin wa an sa'iris sahabati ajma'in wa anil mu'minina wal mu'minati ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma izzal islam wal muslimin wansuril mujahidin wal muslimin fi Filistin wa fi Gaza wa fi Masjidil Aqsa wa fi Indonesia wa fi masyarikil ardi wa magharibiha wa fi kulli zaman. Ya Allah, berikan kepada kami istri, anak dan keturunan yang soleh-soleha, yang menyejukkan hati kami, penghafal, pengamal, pendakwah Al-Quran, agamamu dan hadis nabimu, penyuruh yang ma'ruf dan pencegah yang mungkar, yang membanggakan kami di dunia dan di akhirat nanti ketika berjumpa denganmu. Ya Allah, bimbing selalu kami dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini agar selalu berada di jalan-Mu. Apa yang kami lakukan selalu Engkau ridhoi. Rezeki yang kami dan keluarga kami nikmati adalah rezeki yang halal, yang dapat menjadikan kami menjadi hamba-Mu yang lebih taat dan lebih bersyukur. Bukan rezeki yang haram, yang dapat menjadikan diri kami menjadi bahan bakar api neraka-Mu. Ya Allah, lindungi dan jauhi keluarga kami, institusi kami dan negara kami dari narkoba dan LGBT. Berikan taufik dan hidayah-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat dengan hal tersebut, agar segera bertaubat dan tidak menyebarluaskan narkoba dan LGBT tersebut kepada yang lainnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalat, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Safu sufufakum fa inna tasbihata sufufi min tamamis shalah. Diluruskan dan dirapatkan safnya, bagian belakang menyesuaikan. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.